Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian? Tuhan Yesus luar biasa ya, kalian sehat. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu saat ini. Kami mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan untuk kami bertumbuh iman kami di dalam Engkau. Allah Roh Kudus berkati kami semuanya, baik yang menceritakan kebenaran firman Tuhan maupun kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik,
pernah adik melihat anak kecil yang sedang merangkak, begitu bayi gitu ya. Nah, begitu pun juga adik-adik Kak Lila juga seperti itu. Kak Lila nggak tiba-tiba menjadi besar celing gitu, nggak bisa ya. Pasti ada bertumbuh dari mulai dilahirkan, bayi, terus merangkak, berjalan, belajar berjalan, terus berjalan sendiri, berlari dan sampai akhirnya besar. Nah, ada proses, ada waktu ya untuk kita bisa bertumbuh. Adik-adik di rumah pun juga. Nah, saat ini Kak Lila juga belajar. Nah, kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Lukas 2 ayat 22 sampai 23. Nah, ini tentang Yesus. Kita belajar tentang Yesus. Bayi Yesus ya, yuk kita sama-sama membacanya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis, dalam hukum Tuhan semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Nah, orang tua Yesus yaitu Maria dan Yusuf, waktu Yesus lahir, waktu masih bayi, itu dibawa bayi Yesus ini ke bait Allah. Nah, di sana Yusuf dan juga Maria membawa bayi Yesus ini dibawa kemana? Ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Allah. Karena ini adalah perintah Tuhan menurut hukum Musa. Mereka membawa ke Yerusalem untuk menyerahkan, dipersembahkan bayi Yesus ini, didoakan di rumah Tuhan, di bait Allah. Nah, waktu Yesus masih kecil ini, orang tuanya itu juga membawa persembahan yang lain, yaitu 2 ekor merpati dipersembahkan sebagai persembahan mereka, dibawa ke bait Allah. Nah, waktu Yesus ini adalah bayi istimewa gitu ya. Adik-adik tahu bahwa Yesus lahir karena Roh Kudus. Nah, Maria mengandung oleh Roh Kudus. Nah, akhirnya melahirkan Yesus yang bayi ini. Nah, orang tuanya ini membawa bayi ini ke bait Allah dengan tujuan apa? Dia berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan membimbing Yusuf dan juga Maria dalam mendidik Yesus. Biar Yesus diberi kemampuan, orang tuanya diberi kemampuan, diberikan hikmat, pengertian untuk mendidik Yesus, supaya Yesus ini takut Tuhan. Nah, Maria sama Yusuf ini sangat mengasihi Tuhan, sangat mencintai Tuhan. Nah, orang tua Yesus ini menghormati Tuhan, mencintai Tuhan, hidup taat kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, karena dia juga mau supaya anaknya Yesus ini juga melakukan hal yang sama. Nah, jadi Yesus waktu kecil itu dibawa ke bait Allah. Nah, di sana orang tua Yesus gitu ya, Yusuf dan juga Maria, dia ketemu sama Simeon. Siapa? Simeon. Nah, Simeon ini orang yang menghormati Tuhan, yang takut akan Tuhan. Dia juga menantikan Sang Mesias, Juru Selamat. Nah, waktu orang tuanya Yesus datang menggendong Yesus gitu ya, dilihat, wah, ada sesuatu gitu ya. Akhirnya Simeon ini ingin menggendong Yesus ini, dan ada kasih karunia Tuhan. Simeon ini tahu bahwa ini bayi yang istimewa. Suatu saat pasti Tuhan punya rencana atas hidup Yesus ini. Nah, akhirnya dia bersuka cita sekali ketemu Yesus, ketemu Maria, ketemu Yusuf, dan mengatakan, dia juga berdoa buat Yesus gitu ya, bahwa anak ini bertumbuh dewasa. Nah, Yesus akhirnya bertumbuh menjadi anak yang dewasa, menjadi anak yang bertambah besar dan menjadi kuat. Nah, di sini kita boleh belajar tentang Yesus masih bayi, orang tuanya yang takut akan Tuhan membawa dia ke rumah Tuhan, ke bait Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, didoakan gitu. Orang tuanya juga minta kemampuan kepada Tuhan untuk mendidik Yesus ini menjadi anak yang
bertumbuh menjadi orang yang takut akan Tuhan. Nah, di sini orang tuanya memohon berdoa kepada Tuhan, diberikan kemampuan. Terus Yesus ini pun juga yang masih bayi ini juga didoakan ya. Jadi setiap hari Sabat mereka datang ke bait Allah. Nah, itu waktu bayinya Yesus ya. Kita boleh belajar tentang apa di sini? Orang tua membawa anak-anak mereka datang kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan untuk minta Tuhan memberkati, untuk bertumbuh menjadi anak yang baik, mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, dan juga Maria dan juga Yusuf juga memberikan teladan kepada Yesus, memberikan persembahan yang terbaik. Nah, kita boleh belajar, jadi kalau di rumah Tuhan, kalau datang ke gereja gitu ya, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu beribadah kepada Tuhan juga dengan berdoa, memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh orang tua Yesus. Nah, sampai sekian ya cerita dari kakak. Kita boleh belajar tentang apa? Dari kecil kita datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan membawa hati, dengan ucapan syukur, dengan bersuka cita, memberikan persembahan yang terbaik, menghormati Tuhan, menghormati orang tua. Jadi adik-adik di rumah beserta papa mamanya bersama-sama ibadah kepada Tuhan, gak hanya datang ke gereja saja, tetapi di rumah juga bersekutu bersama dengan papa mama ya. Nah, seperti saat ini adik-adik juga beribadah walaupun secara online ya, tetap menghormati Tuhan, tetap mengasihi Tuhan walaupun ada di rumah. Oke, yuk kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Bapa-Ku yang maha baik, saya mengucap syukur, saya menyerahkan hidup saya kepadamu, saya sangat mencintaimu, saya mau hidup seperti Engkau, saya mau belajar bertumbuh baik Tuhan, menjadi anak yang baik seperti Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari kecil kami mau Tuhan, aku mau, saya mau Tuhan untuk beribadah kepadamu dari kecil, belajar untuk berdoa, memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan walaupun tidak hanya di dalam gereja saja tetapi di rumah bersama orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa datang kembali ya di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kids. Kami tunggu besok minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati.